Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Gusti Manuel. Saya berasal dari kelas 1251. Saya akan menjelaskan materi tentang dampak perekonomian bangsa Belanda dan juga Indonesia terhadap tercipta dan juga runtuhnya VOC. Sebelumnya, mari kita ketahui apa itu VOC. VOC atau Verenigde Oostindische Company adalah kongsi dagang Belanda yang didirikan pada tahun 1602 untuk mengelola perdagangan di Asia, terutama di wilayah Nusantara, demi mengamankan monopoli rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan juga lada. VOC dibentuk untuk mengatasi persaingan di antara pedagang Belanda, meningkatkan keuntungan, serta melindungi jalur perdagangan dari ancaman negara-negara lain, seperti Portugal, Spanyol, dan juga masih banyak lainnya. Dampaknya bagi perekonomian Belanda sangatlah besar. Dengan adanya VOC sebagai yang menjadi sumber utama kekayaan bangsa Belanda, juga memperkuat posisi Belanda sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Eropa. Namun, karena korupsi para pejabat dan juga biaya operasional yang tinggi dan perang yang terus-menerus, mengakibatkan runtuhnya VOC pada tahun 1799 dan memberi dampak yang signifikan terhadap perekonomian Belanda, terutama karena VOC merupakan tulang punggung perekonomian Belanda pada saat itu. Adapun dampaknya, yang pertama, kehilangan sumber penghasilan utama. Yang kedua, beban hutang yang besar. Yang ketiga, penurunan daya saing di bidang internasional. Dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, setelah VOC runtuh pada tahun 1799 akibat korupsi dan hutang yang besar, pemerintah Belanda mengambil alih asetnya dan mengelola wilayah-wilayah kolonial seperti Hindia Belanda. Untuk memulihkan ekonomi, Belanda memperlakukan kebijakan tanam paksa di Hindia Belanda yang menghasilkan keuntungan besar dari komoditas seperti kopi dan gula. Meski kebijakan ini menguntungkan ekonomi Belanda, hal itu memperburuk kondisi hidup penduduk lokal di koloni. Di sisi lain, Belanda mulai mengikuti revolusi industri yang berlangsung di Eropa dengan mengembangkan infrastruktur seperti kanal, rel kereta api, dan pelabuhan. Meski tidak secepat negara-negara seperti Inggris dan Jerman dalam proses industrialisasi, ekonomi Belanda secara bertahap tumbuh dan beradaptasi selama abad ke-19. Koloni dan perdagangan tetap menjadi tulang punggung ekonomi mereka karena negara tersebut lebih stabil. Bagi Indonesia, keberadaan VOC sangat merugikan karena eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja lokal. VOC memaksakan monopoli perdagangan, menghancurkan ekonomi lokal, dan memaksa penduduk untuk memproduksi komoditas tertentu demi keuntungan perusahaan tersebut. Setelah VOC runtuh pada tahun 1799, wilayah-wilayah yang dikuasainya langsung dikelola oleh pemerintah Belanda. Kebijakan tanam paksa pun diterapkan, yang semakin memperberat penderitaan rakyat Indonesia, karena Belanda masih memonopoli perdagangan Indonesia. Para pedagang lokal masih dibatasi dan dikuasai oleh kolonial Belanda meskipun VOC telah bubar. Jadi, meskipun VOC memberi keuntungan besar bagi Belanda, ia membawa dampak negatif yang sangat besar bagi Indonesia. Dan setelah runtuh, kebijakan eksploitasi ini tetap berlanjut di bawah kolonialisme Belanda. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.